Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada MPP, ada masyarakat, ada kiai, ada adik-adik santri, ada ustadz, lengkaplah semua. Lalu bagaimana dengan wali-wali murid ini? Wali murid ini mesti melepas anaknya dengan ikhlas, karena mereka yang akan menjadi pemimpin masa depan. Adik-adik yang mau jadi polisi angkat tangan. Lihat polisi-polisi soleh. Soleh, mereka bukan nggak mau, mereka orangnya diajarkan di pesantren tawadhu, rendah hati. Adik-adik yang mau jadi tentara angkat tangan. Lumayan Pak, ada 3 orang. Kira-kira lebih efektif mana ya? Adik-adik saya tanya, lebih efektif mana berdakwah? Jadi tentara, polisi, atau jadi ustadz? Jadi ustadz. Saya tanya sekali lagi, mana yang lebih efektif didengarkan masyarakat untuk dakwah? Jadi tentara, polisi, atau jadi ustadz? Jadi ustadz ya, jangan berubah pikiran ya. Oke, sekarang ustadz ceramah di atas mimbar. Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Menggelegar di atas mimbar. Jamaahnya begitu tuh keluar dari masjid, habis pengajian keluar dari masjid, langsung di pinggir jalan keluar parkir orang jual minuman keras. Yang saya sampaikan ini hoax apa hak? Betul apa salah? Benar. Orang nggak dengar omongan ustadz walaupun menggelegar. Tapi bayangkan kalau ada Babinsa Babin Kamtipmas, dia nggak ada ceramah, dia nggak ngomong, dia lihat ada orang jual minuman keras, dia ambil pistolnya, mau minum lagi, mau mabuk. Kira-kira mana yang lebih didengar orang, ustadz ceramah atau Babinsa Babin Kamtipmas? Tadi katanya ustadz. Hayya 'alas shalah. Dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. Pemain inti. Bayangkan kalau yang azan Babinsa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang semua orang ramai. Bayangkan kalau yang azan Kapolda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Kapolsek semuanya hadir. Apa kejawab Kapolsek? Siap. Sekarang saya tanya adik-adik, pertanyaan yang sama, hanya beda menit. Mana yang lebih efektif berdakwah, polisi apa ustadz? Polisi. Silakan jadi polisi, silakan jadi tentara, silakan jadi gubernur, silakan jadi anggota dewan, silakan jadi pengacara. Itu hanya jalan, itu hanya sarana, itu hanya wasilah. Tujuannya adalah menegakkan agama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mau jadi pelawak angkat tangan. Dalam hati mereka ingin, silakan kalian jadi pelawak, tapi pelawak yang sudah menggabungkan diri ke MPP. Karena mereka, tunggu, tepuk tangannya nanti, belum selesai. Karena mereka sudah mencintai para habaib. Mereka menggabungkan diri dengan komunitas.
Mereka sudah melanjutkan pendidikan S1, S2, S3, dan gaji mereka pakai untuk mensupport pondok pesantren. Gaji yang kau dapat kau belikan mobil baru. Begitu kau mati, mobilmu dipakai istrimu dengan brownies, berondong manis. Gaji yang kau dapat kau belikan rumah megah, mewah, cantik, mahal. Rumah itu akan dijual oleh anak menantumu. Betul? Kau dapat uang kau belikan rantai emas, gelang, cincin. Emas itu akan dipakai mereka untuk segala keperluan dunia. Tapi kalau kau pakai pembebasan tanah, itu masih ada kebun pisang yang belum dibebaskan, bisa dibuat, betul, bisa dibuat kelas, bisa dibuat asrama, bisa dibuat masjid lebih besar, jamaah lebih ramai. Tapi jangan undang Ustadz Somad untuk meletakkan batu pertama, karena banyak batu pertama sekaligus batu terakhir. Undanglah mereka yang punya uang banyak. Nanti setelah selesai pembangunan, penandatanganan prasasti oleh Ustadz Abdul Somad, didampingi oleh sahabat-sahabat dari MPP. Masya Allah, tabar. Insya Allah kalau pas meresmikan nanti, Bang Haji Bolot sembuh telinganya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Indonesia 20 tahun yang akan datang? Jawabannya adalah anak-anak muda yang ada di hadapan saya sekarang ini. Ibu-ibu malam ini membawa anaknya nangis, gak kenal dengan Ustadz Abdul Somad, dia bawa malam ini. Anak-anak kecil dibawa untuk apa? Membiasakan diri. Nanti anaknya punya sejarah. Kalau ditanya 20 tahun akan datang, gimana dulu masa kecilmu? Masa kecil saya dibawa ke pesantren Sabilul Muhtadin. Amin. Anak-anak muda ini punya cerita di masa akan datang. Gimana dulu kamu waktu masih muda? Saya kenal dengan dia. Itu teman papa ya? Teman saya. Di mana kenalnya? Kami sama-sama ngaji di Sabilul Muhtadin. Yang ceramah waktu itu siapa? Almarhum Abdul Somad. Inilah jamaah nih, kurang empatinya. Kita cerita mati dia ketawa. Ini efek abang-abang pelawak juga. Cerita mati pun ketawa juga dia. Saya khawatir abang-abang pelawak dari MPP ini kalau mati meninggal dunia masuk ke liang lahat, ditanya malaikat pun ngelawak juga. Marabbuka, mau tahu aja, mau tahu mau banget ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada masanya serius, ada masanya bercanda. Mereka mencari nafkahnya bercanda, tapi amalnya serius. Mana yang lebih bagus? Orang yang kelihatannya serius tapi amalnya bercanda, atau orang yang bercanda amalnya serius? Bingung Pak Ustadz, karena sekarang semuanya bercanda. Ada orang yang kelihatannya kerjanya bercanda, gajinya serius. Ada orang yang kerjanya serius, gajinya bercanda. Mau dapat apapun, yang penting dipakai untuk fisabilillah, mengalir setelah kematian. Ma'akal tafa'afnaita, uang yang kau belikan makanan busuk. Dibelikan makanan busuk. Jangankan makanan malam ini, makanan malam ini belum tentu awet sampai besok pagi, basi, busuk, santan, segala macam. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, yang kau makan busuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau wakafkan, yang kau sedekahkan, yang kau infakkan, itulah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gedung ini cantik. Ini asrama apa kelas? Alhamdulillah. Coba tadi kalau saya tanya, ini asrama apa kelas? Ini rumah orang Pak Ustadz. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan main-main di tepi kali. Sudah lama saya ceramah, baru inilah tukar mikrofon 1 jam sekali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hebat pesantren Sabilul Muhtadin ini. Kenapa? Karena mikrofonnya disediakan 3. Luar biasa. Ada khusus pembukaan, ada isi, dan ada khusus tanya jawab. Nanti yang mau bertanya silakan buat di kertas. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah kami lihat pertanyaannya di kertas semua?
biar supaya saya enggak kena jebakan Batman. Dan kalau ada pertanyaannya yang sulit-sulit, nanti saya lihat baca, apa ini nggak berkualitas. Padahal saya nggak bisa jawab. Heran kami ngelihat Ustaz Somad itu, kalau ceramah di YouTube itu semua pertanyaan bisa dia jawab. Iya, yang nggak bisa dijawab kan nggak diupload. Tolong tanya pertanyaan yang kira-kira menambah iman dan amal soleh, bukan amal somad. Buatlah pertanyaan yang menambah iman. Jangan pertanyaan yang hanya skolastik, nggak nambah apa-apa. Ustaz Somad, nanti kalau kita bisa liburan ke bulan, kiblatnya kemana ya? Apa? Itu sesuatu yang belum tercapai. Nanti aja kita bahas setelah di bulan. Tapi saya pernah juga ditanya orang gitu waktu dialog di TV interaktif. Ustaz, ya, nanti kalau kita ke bulan kiblatnya kemana? Ya ke bumi. Kiblat di mana? Ka'bah di mana? Di bumi. Jadi kalau sampai ke bulan kiblatnya ke bumi, yang ngadaplah ke bumi. Bumi di mana Pak Ustaz? Nanti setelah di sana kita kelihatan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sudah 2 tahun kita tidak ke kota suci Makkah Al-Mukarramah karena khawatir dengan Covid. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita nanti bisa pergi ke Makkah. Apalagi bersama dengan abang-abang dari MPP, haji-haji dari MPP ini. Oh, saya yakin ketawa melulu di Makkah Madinah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah jadi pejabat itu enggak ada matinya? Mati. Apakah jadi orang kaya itu enggak akan didatangi malaikat maut? Mati. Apakah jadi orang terkenal itu kita tidak akan meninggal? Meninggal. Semua akan menghadap Allah. Sebutkanlah berapa banyak pelawak-pelawak terkenal pada zamannya, pada masanya. Hilang. Terang benderang di tengah hari sampai masa gelap datang, kelam, hilang. Tua, layu, mati, selesai. Yang kekal abadi hanya pesantren Sabilul Muhtadin. 2-3 sak semen untuk tiang, untuk atap, untuk lampu, untuk masjid. Datang ke santri. Walaupun nampaknya saya tausiahnya di Sabilul Muhtadin, tapi ceramah malam ini ditonton oleh semua artis-artis pelawak di dunia ini. Kenapa? Karena ini diliput, banyak sekali kamera. Mudah-mudahan kameranya hidup dan diupload. Yang jelas channel Ustaz Abdul Somad, namanya Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saya mau ada perubahan 2-3 hari ke depan. Mereka akan nelpon Habib Jamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Habib Jamal Al-Amudi? Betul. Kami udah tonton tausiah Ustaz Abdul Somad. Berapa kelas lagi yang perlu dibangun? Berapa anak santri yang belum bayar uang sekolah? Berapa perluasan masjid? Tanya sama Habib Jamal. Ini mau bantu? Enggak, nanya aja Ustaz. Kami lagi mau buat konten aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya nanti kau melihat azab neraka, telingamu mendengar. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, kami mau hidup selamanya. Na'mal salihan inna muqinun, kami ingin beramal soleh. Bisa kita hidup lagi? Gak bisa. Kalau sudah mati, hidup cuma 2 kali. Hidup yang pertama untuk beramal, hidup sekali lagi untuk mempertanggungjawabkan segala amal. Latus alunna yauma idzin anin naim. Kedipan mata, bisikan telinga, lintasan pikiran, detak jantung, langkah kaki, hayunan tangan, semua yang melangkahkan kakinya kemari dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Ingat yang saya katakan, menghapus dosa, bukan ngapus utang. Jangan pulang pengajian, kapan bayar utang? Sudah hapus, kata Ustaz Somad. Saya nggak pernah ngomong begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya kita hanya menjadi sejarah. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Ada zamannya pelawaknya si Anu, ustadznya si Anu, pejabatnya si Anu, orang kayanya si Anu. Saya tidak mau sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Di samping itu takut kena somasi.
Di zaman anu pejabatnya si anu, orang kayanya si anu. Hanya sekedar cerita. Siapa pejabatnya? Fir'aun. Siapa orang kayanya? Qarun. Sampai hari ini peninggalan sejarahnya menjadi salah satu dari keajaiban dunia. Piramid, Sphinx, Fir'aun. Kurang hebat apa lagi? Kalau kita sampai ke Mesir ada satu danau, tempat tenggelamnya istana Qarun. Tapi belum pernah saya ketemu dengan orang. Kenalkan Pak Ustadz, nama saya Fir'aun. Ada yang mau ngaku keturunan Qarun? Nggak ada. Malu. Mudah-mudahan anak cucu kita nggak malu punya kakek seperti kita. Itu ada banner yang jatuh, berarti waktu udah habis. Jangan sampai anak cucu kita malu. Tapi insya Allah sahabat-sahabat kita dari anggota MPP ini, kalau mereka meninggal, anak cucu mereka bangga nggak dengan mereka? Bangga. Tahu kamu pesantren Sabilul Muhtadin, ya? Itu donaturnya adalah bapak kami, kakek kami yang tergabung dalam MPP, majelis pelawak atau majelis pengajian pelawak. Dunianya mereka dapat, akhiratnya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mereka dunia jelas dapat, terkenal, dapat uang, masuk TV, populer. Jangan sampai dunia nggak dapat, akhirat melayang. Pelawak-pelawak ini andai masuk neraka, mereka udah terkenal di dunia. Kok setuju? Nauzubillah. Mereka mau bergabung dalam majelis pengajian karena mereka ingin sudah selamat di dunia dan ingin juga selamat di akhirat. Kita mungkin masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena doa santri-santri yang tulus ikhlas. Makanya adik-adik kalau malam baca Yasin, baca Quran, doakan semua donatur supaya panjang umur, sehat badan, rezekinya berkah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum menikah segera menikah. Yang udah nikah bisa nikah sekali lagi. Lihatlah Bu niat mereka. Saya cuma mancing aja tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini seperti tanaman, sampai masanya bertunas hijau, lalu kemudian berputih, berbunga, berbuah. Setelah itu dia pun akan kuning layu dan mati. Sampai masanya ada tunas hijau yang muda-muda SMP, SMA, S1, S2, S3 bekerja, lalu kemudian punya rumah, punya istri, punya anak. Setelah itu liburan, tua, berakhir dengan kematian. Tidak ada yang kekal abadi di dunia. Pisang setelah berbuah sekali dia akan mati. Makanya muncullah pepatah pisang tidak berbuah 2 kali. Kenapa demikian? Dia tahu bahwa daunnya untuk alas makanan, pembungkus nasi segar luar biasa, dibungkus pakai daun pisang. Lontong sayur warnanya hijau pakai daun pisang, luar biasa. Orang kepanasan pakai daun pisang. Dan orang habis makan, sebelum makan sunnah makan buah-buahan, diantaranya makan pisang, zat-zatnya, vitamin-vitaminnya, melancarkan pencernaan dan lain sebagainya. Setelah misinya selesai dia mati. Jadi kalau ada manusia tidak bermanfaat sama sekali, lebih hina daripada batang pisang. Batangnya pun masih bisa dibawa untuk rakit, berakit-rakit ke hulu, berakit-rakit ke tepian, bersakit-sakit dahulu, sakit-sakit juga kemudian. Oh, jangan sampai begitu. Kita mau sakit-sakit dahulu. Kalaupun sakit di dunia, kalaupun susah di dunia, paling tidak masih ada harapan. Harapan kita adalah surga Jannatul Firdaus. Tapi bukan berarti orang Islam itu pakaiannya mesti jelek, mesti compang-camping. Datang orang menemui Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bajunya begah, mewah, naik kuda, gagah perkasa. Datang orang kafir. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, katanya dunia itu penjara bagi orang beriman. Ad-dunya sijnul mu'min. Katanya dunia ini penjara bagi orang beriman. Kenapa kamu orang beriman bajumu bagus, kendaraanmu mahal? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kami di penjara aja begini enaknya, apalagi nanti di surga. Kamu di dunia aja sudah begini melaratnya, apalagi nanti di neraka. Jadi kalau adik-adik nanti bercita-cita punya rumah besar, mobil besar, istri besar, salah apa nggak salah? Nggak salah. Yang penting ada misi lain dalam hidup. Ini banyak sekarang orang hidupnya nggak punya misi. Yang penting sekolah,
habis sekolah kuliah, habis itu kerja, dapat uang, nikah, punya mobil, punya rumah, liburan, sakit, mati. Bagus kau jadi kucing Anggora. Nggak ada misi dalam hidup. Cita-citanya ingin apa? Cita-cita sebelum mati bangun masjid. Amin. Cita-cita sebelum mati bangun 1 kelas, 2 kelas asrama. Amin. Cita-citanya memberikan beasiswa anak-anak SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kirim ke Al-Azhar Kairo, kirim ke Darul Mustafa Tarim Hadramaut, kirim ke Rubat Tarim, kirim ke Maroko Darul Hadis, kirim kemanapun dia mau pergi. Terbanglah nak sejauh mata memandang. Silakan pilih universitas mana, kamu pergi ke sana. Bapak mau bantu? Enggak, saya ngarahkan aja. Saya kelas 3 SMP, habis sholat subuh datang menemui Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib, imam besar Masjid Raya Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum Syekh Jalaluddin. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya mau ke Arab. Waktu itu saya nggak tahu Mesir, nggak tahu Libya, nggak tahu Maroko, nggak tahu Sudan, yang penting Arab. Dia lihat saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mungkin dalam hatinya, ini anak bangun tidur apa masih tidur? Kelas 3 SMP saya mau ke Arab. Sekarang pun saya bingung, kok kelas 3 SMP saya sudah punya cita-cita mau ke Arab. Kata dia, kamu kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP. Mondok aja lagi, nanti setelah tamat baru datang ke sini. Maka saya heran kalau ketemu sama anak-anak udah kelas 3 SMA, pas ditanya, rencana mau kuliah kemana? Hidupnya nggak jelas. Kesambet ini orang. Kebanyakan main game online. Chip masuk ke kepalanya. Visi misinya jelas. Saya dulu ketika sekolah, saya tulis di buku saya itu, Profesor Dr. Abdul Somad, Profesor Dr. Abdul Somad. Semua buku saya tulis gitu. Sampai teman saya satu bangku berbisik, "Mat, tolong jangan tulis lagi." Kenapa? Aku takut kau gila. Saya nggak gila sampai sekarang. Tercapai apa yang saya cita-citakan. Gantung cita-citamu setinggi bintang di langit. Malam ini nggak ada bintang. Kenapa? Karena bintangnya turun ke pesantren Sabilul Muhtadi. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap nginjak di bumi. Jangan sampai kakimu naik ke atas nggak nginjak, berarti kau hantu. Lihatlah mereka yang tergabung dalam MPP, sudah terkenal populer mereka di Jakarta. Mereka datang kemari. Bukan dekat ini kemari. Kami berangkat dari Bogor tadi jam 4:30. Saya tertidur, bangun saya tanya, udah sampai? Belum. Tidur lagi, udah sampai? Belum juga. Nggak sampai-sampai. Saya pikir ini paling anggota MPP nggak ada yang datang. Masya Allah, jenderal-jenderalnya datang. Bintang 4, bintang 5 datang. Bintang 7 nggak datang karena sakit kepala. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini dipanjangkan Allah umurnya. Katanya umur nggak bisa ditambah Pak Ustadz. Umur bukan isi ulang. Umur bukan paket 2 giga bisa ditambah-tambah. Doa panjang umur mengisi barokah. Ini nggak bisa ditambah. Ini 300 mililiter nggak bisa ditambah. Nggak bisa ditambah. Tapi harganya bisa bertambah. Kenapa? Karena isinya. Kalau isinya cuma air putih 500. Kalau isinya cuma air putih berapa? 3.000. Biasa 2.500. Kok naik? Oke lah 3.000. Kalau isinya air putih 3.000. Tapi kalau diisi madu bisa jadi 100.000. Kalau diisi air zam-zam 30 juta ongkos naik pesawatnya. Paham doa minta panjang umur itu apa maknanya? Barokahnya bertambah. Ada anak-anak ini umurnya 17 tahun. 17 tahun umurnya. Hafal Quran, hafal hadis, hafal fikih, bahasa Arabnya mantap, ibadahnya banyak. 17 tahun. Tapi ada orang umurnya 70 tahun. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, sekalinya ngopi mati. Enggak ada barokahnya sama sekali. Maka selalu kita doakan orang panjang umur barokah. Barakallahu laka fi umrik. Semoga Allah berikan berkah
Mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk yaumiladik mabruk. Apa maksud mabruk? Allah berikan berkah usiamu. Begitu juga kalau ada orang nikah, barokah juga yang kita mintakan. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Begitu juga kalau anaknya lahir, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahid wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddan. Tadi ada orang ngetuk kaca pintu mobil. Ustaz, anak saya buka kaca. Kenapa? Anak saya tolong doakan. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahid wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddan. Ibu bapak juga gitu, kalau ada orang minta doakan anaknya kalau hafal. Kalau nggak hafal, gerak-gerakkan aja mulutnya. Nggak mesti doa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Doakan anaknya menjadi santri pesantren Sabilul Muhtadin. Sabil jalan, Muhtadin jalannya orang yang mendapatkan hidayah, dan mereka tidak hanya sekedar dapat hidayah. Allahumma ja'alna sababan liman ihtada, orang lain dapat hidayah karena mereka. Amin. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena engkau, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah, kendaraan termahal. Kalau zaman sekarang mungkin mobil sport yang pintunya satu harganya 5 miliar. Ternyata mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. Kabarnya 2023 nanti keluar mobil nggak pakai pintu sama sekali, lebih mahal lagi. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kau bukan kiai, kalau kau bukan ulama, kalau kau bukan penghafal Quran, santuni penghafal Quran anak pesantren, mereka akan hafal Quran, mereka akan jadi ulama, mereka akan jadi dai, pahalanya engkau tetap dapat alirannya sampai hari kiamat. Tapi kalau kau investasikan untuk diskotik, untuk tempat maksiat, untuk tempat buat dosa, setelah kau mati dimakan cacing tanah, keran dosanya tetap mengalir. Namanya dosa jariah. Apa-apaan ini Pak Ustadz? Yang ada kan amal jariah. Dosa jariah mana ada? Dosa jariah itu ada dalam hadis, bodoh. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat tradisi yang tidak baik, falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha min ba'dih, dosa orang yang melakukannya setelah dia mati, dia tetap dapat persennya. Siapa yang pertama kali membunuh di dunia ini? Kabil. Maka setiap ada pembunuhan, maka dia tetap dapat persen dari hasil pembunuhan. Itulah dia Kabil, menderita Kabil. Siapa yang membunuh Joshua, itu Kabil dapat juga persennya. Bayangkan itu menderitanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mulai jam 9, sekarang udah pas jam 10. Saya di mana-mana tidak pernah merusak kode etik, 600 ml. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semuanya sudah disentuh, MPP, wali murid, masyarakat, alim ulama, majelis guru, pewakaf, pemimpin, polisi, tentara, pejabat, DPRD, mudah-mudahan semuanya menyentuh ke dalam hati, sampai ke hati, kita berubah dalam perilaku amal. Apa tanda tabligh akbar berhasil? Bukan karena ramai. Gimana tabligh akbar pengajian di Masjid Sabilul, di pesantren Sabilul Muhtadin tadi malam? Masya Allah, sampai ada yang nyemplung kolam. Bukan. Berhasilnya ada perubahan. Mudah-mudahan kita semua berubah menjadi yang lebih baik. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Doakan Ustaz Abdul Somad mati dalam keadaan husnul khatimah.